Oh ini dia. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Hey, halo. Disambut lagunya loh ini. Iya loh, wow luar biasa. Aduh. Oke, Baliel, apa kabar? Mal, Baik baik. Gue sinyalnya aman gak sih? ini tantangannya 18 hari di rumah aja sama sekali nggak keluar. Keluarkan loh, jangan bohong. Cuman kalau Keluar nggak? keluar kalau mau beli ini bahan makanan, bahan Iya, masakan, setuju. masak gue sekarang. Bener-bener. Asli, semua orang tuh mendadak jadi jago masak gitu pas lagi pandemi gini. Gua aja udah bikin sop buntut loh, bayangin. Sempet-sempetnya bikin sop buntut sekarang. Sekarang YouTube gue, Ah, iya kan gila. Sekarang YouTube gue isinya ini keluarnya di home tuh kayak wow menu-menu masakan semua. asli, tasty lah, ya apalah semua. Nah, jangan lupa lu subscribe juga di YouTube-nya CGV Kreasi karena di situ juga ada menu masakan sekarang. Ada musik juga. Wih. Yes, Baik. gitu. Tapi ya Gue mau harus gue sih, minta gue soalnya penjelasan, gue emang lagi mencari banyak inspirasi. benar. Tapi yang gue minta jawaban sekarang adalah video YouTube yang satu ini. Hey everybody, Ah, it's me Gamal and Audrey again, and we don't really have much time because of there's an education stuff going on. Oke, itu stop going on. Yeah, so video 10 tahun yang lalu, satu dekade Gamaliel sama Audrey. Bener. Yes, betul. Yang gue butuh jawaban adalah itu so much going on, school stuff-nya apa sih waktu itu, inget gak lo? Itu kan 2010 Hmm. education staff. Gue bukan sekolah, berarti gue kuliah. Jadi gue semester Oke. 2. Ya, karena gue lulus kan 2009, semester 1-nya 2009 juga. 2010 April tuh berarti semester 2. Gue kuliah, Audrey mau UN ya? Lanjut lagi ya. Tadi apa yang mana kedengarannya? Audrey lagi UN lagi, UN. Enggak, belum ternyata. Dia UN 2009. Belum. Berarti itu dia masih 2 SMA. Jadi ya, Dua dia SMA. sekolah, gue kuliah, ya gitu-gitulah. Paling UTS apa gitu-gitu kan. Tapi dulu yang memberanikan diri naik YouTube pertama tuh lo atau dia duluan sih? Nah, jadi sebenarnya kalau video yang jadi kemarin itu yang gue post adalah 1 tahun dari video yang tadi. Jadi Oke, 1 10 dekade tahun. dari video 1 yang dekade. tadi ya. Ah. Jadi Tapi kalau sebenarnya pertama kali tuh kita 2008 sebenarnya. Jadi Oke. udah berapa tuh? 12 tahun. tahun. Gila. 12 tahun. Iya. Iya. Tapi itu bikin kalian sampai di sini sekarang sih gitu. Bahasa Asli, medianya asli, begitu. asli. Gitu. Dari Beneran, YouTube dulu naik ke tuh ya. panggung ya kan? Justin Bieber ya gitu kan. Alah. Dulu. Pokoknya Journey dulu yang paling nggak bisa lo lupain apa sih? dulu- Waduh, kalau ditanya begitu mah semua perjalanan dari awal ya, karena maksudnya gini. Jadi waktu dulu kan gue sama Audrey juga masih. Jadi pertama kali gue ngupload YouTube tuh gue 2 SMA, Audrey 3 Ya. SMP. Jadi kayak dan dulu tuh YouTube belum cita-cita lah kayak sekarang kan cita-cita ya mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu. Iya, Dulu nggak ada asli. tuh. Dulu belum dapat duit dari YouTube gitu kan, kecuali di kontak sama YouTube-nya langsung gitu. Anjir, gila. Dan Terus. itu sebenarnya sekarang tuh itu di rumah yang sama sekarang, di tempat yang sama Oh, ini sama sekarang? ini. Tapi bedanya sekarang ini, tapi gue bedanya sekarang di atasnya. Jadi kayak dulu rumah gue nggak bertingkat, terus gue renov jadi bertingkat. Nah ini jadi di atasnya kamar yang tadi itu udah nggak ada. Paling nggak ketika ditanya sama media, Iya. gimana perubahannya? Sudah 10 tahun ada peningkatan lo, tadinya lantai bawah, sekarang lantai atas gitu ya. Literally Literally di lantai atas. literal harfiah di atas. Asli. 10 tahun lagi lo di atap, gua rasa. Tapi sekarang ini banyak takut.
banyak yang kangen sama GAC. Cuman fokus gue sih sebenarnya kali ini dengar-dengar kan lo menyumbang satu lagu di generasi 90-an Melankolia ya. Betul, betul, betul. Itu yang milih lagunya apa judulnya? Boleh diingetin mungkin teman-teman seru CGV nih? Ya, jadi pokoknya gue ikutan di soundtrack generasi 90-an Melancholia dan gue menyumbang meremake lagu Sevilla, lagu Sheila on Seven judulnya Sevilla bersama barengan sama Jevin Julian ini aransemen ulangnya dan dia yang produce juga. Tapi kalau ngomongin lagu Sevilla itu kan udah tahun 90-an ya. Yang lo ingat dari lagu Sevilla pertama kali itu apa sih dulu? Ingetin siapa sih? Gue inget bonyok gue nggak suka lagu itu, nyokap gue nggak suka lagu itu. Lagu apa sih, kekasih gelap gitu. Jadi itu gue. Dan gue kayak waktu itu SD kayaknya. Jadi kayak gue pun juga kayak iya nanti itu generasi 90-an Melancholia. Dan salah satu tapi lu sendiri akan muncul nggak? Gitu. Oh lu muncul akan nanti ya? Muncul suaranya aja. Ya, XOXO Melancholia gitu ya. Nggak, tapi kalau di album ini, di album si OST Melancholia ini nggak cuma lo doang. Boleh nggak sih dibeberin yang lain siapa aja atau bahkan udah keluar dan kita pada nggak tahu gitu? Aduh, teasernya udah keluar loh ya. Jadi sebenarnya kalau di takut salah sebut, nggak ternyata masih rahasia. Jadi bakal ada kayaknya 3 lagu tema sih sebenarnya. Jadi ada Sevilla ini dan ada satu lagi yang dibawakan sama upcoming singer, jadi penyanyi baru gitu. Sita Marino ya. Iya betul. Oh udah diumumin ya. Iya pokoknya. Udah keluar di Spotify. Cek ya. Oh oke. Oh bahkan baru. Oh oke. Berarti udah rilis juga. Udah out. Tapi videonya udah rilis belum ya? Video klipnya? Nah, gua nggak tahu. Jadi pokoknya gitulah. Ada Sita Marino dan ada satu lagi sebenarnya lagu lawas juga tapi versi aslinya dipakainya, jadi nggak remake. Oke. Jadi cuma si Sevilla ini doang yang di remake. Di sini ada lagunya Reza nggak? Pasti ada lah ya. Nggak ya? Ada nggak ya? Iya itu dia. Itu. Sebenarnya bukan lagu Reza. Reza remake ya kan? Reza remake lagunya Dewa ya kan? Oh iya benar. Oke. Gitu. Agak-agak hati-hati jawabnya ya pasti ya Bapak ya. Gue kayak takut keceplosan sesuatu yang kayak belum diumumkan gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Tapi emang 90-an itu buat lo itu lebih 90-an apa 2000-an sih kenangan banyak? Gue soal musik 2000, terutama 2000-an lah pasti. 2000-an. Karena kalau 90-an itu kan gue masih 10 tahun ke bawah ya. Jadi masih yang tapi maksudnya kenangannya banyak juga sih karena kayak kan gue 4 bersaudara dan gue anak ketiga kan. Jadi ketika 90-an itu kakak-kakak gue tuh udah SMP gitu kan. Jadi kayak udah pada banyak dengerin band. Iya, banyak dengerin band juga sebenarnya. Kakak gue yang paling tua tuh kan kayak memperkenalkan kuping gue dengan kayak Blink, Green Day apa gitu. Terus yang kayak ska yang siapa Severis gitu ya. Iya. Gue pernah tahu aja sih gitu. Padahal tapi ini nggak bisa bohong. Nah, lu kalau emang 2000-an itu adalah momen lo yang paling menggila terutama soal musik gitu, bisa share nggak? Mungkin lo bagian, gue minta top 5 lagu 2000-an buat didengerin sama millennials zaman sekarang. Lo millennials ya, anak zaman sekarang lagu 2000-an top 5 lo, tapi lo nyanyiin satu bait aja. Aduh. Sebut aja kalau nggak sebut aja nggak apa-apa. Pertama, yang harus didengerin, lo ketemu orang baru, mau kenalan tapi lo kenalannya pakai lagu gitu. Lagu apa yang akan lo tanya? Lagu diri sendiri nangis. Nggak. Gila. Kalau gue, jadi gini, gue ada kisah nih ya. Jadi sebenarnya dengeran gue tuh emang agak sedikit absurd ya.
Oke. Jadi apa namanya? Nah, pas gua sekitar 2000, let's say 2004 kali ya, 2004-an gitu. Nah, gua tuh mulai kayak R&B banget tuh. Jadi sebelumnya tuh masih belum. Jadi sebelumnya waktu masih SD itu gue justru dengerinnya adalah Sound of Music. Jadi kayak Oke. karena nyokap gue itu film kesukaan nyokap gue dan gue dengerin itu, gue kayak obses banget tuh selama kayak dari kelas 3 sampai 6 SD tuh gue bener-bener Sound of Music dan itu memperkenalkan gue sama harmonisasi dan kawan-kawan gitu kan. Oke. Jadi menurut gue nyanyi itu melodi, tiba-tiba ada harmonisasi kayak, oh apa ini, oh bisa bagi suara gitu. Nah itu SD. Wah, pecah itu gitu ya, pecah literally ya. Oh bisa pecah suara. Oh oke. Gitu. Nah abis itu sampai gue mendengar Mariah Carey tuh waktu SD. Jadi nyokap pasang VCD. VCD bajakan, jangan ditiru ya. Jadi VCD bajakan. Akhirnya gue baru tahu bahwa itu setelah gede sebenarnya gue tahu namanya adalah melisma, semacam runs, riffs and runs. Nah setelah itu gue langsung kayak obses kan, gimana tuh caranya ya gitu, nggak bisa karena gue jadi kayak gue ulang mulu, gue repeat terus, kayak gue kulik, susah banget gile. Dan akhirnya baru tahu kalau ada genre musik tuh R&B. Udah pas 2000-an ke atas tuh udah kayak Chris Brown, album, Neo, Rihanna, Beyonce, udah yang dan kawan-kawan gitu lah. Jarul masuk nggak Jarul? Jarul sering collab sama artis-artis kesukaan gue. Lu tua banget Jarul ya? Ya gitu, nggak ada yang... Ya kan gue ngetes aja gitu. Itu tahu kok gue, tahu. Ini juga kata kakak gue. Oh iya. Jarul lumayan sering collab. Sedikit sampingan ya, Jarul itu kalau zaman sekarang tuh kayak si ini siapa DJ Khalid ya. Kalau DJ Khalid kan kalau bikin lagu pasti ada we the best music, only one atau apa tuh dia ngomong gitu kan. Oh. DJ Khalid. Kalau Jarul, Murder Inc. Oh, gue nggak tahu tuh. Oh iya udah, ketahuan tua aja gue. Sial, kejebak. Oke, balik lagi. Top 5 2000-an, sial. Nah, ya kalau gue sebenarnya karena emang kalau nyanyi kan gue dari kecil kan, gue dari nggak inget kapan tuh gue udah mulai nyanyi. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang nyangkut di kuping gue tuh sebenarnya yang menurut gue susah dan menantang untuk ditiru, which is R&B music. Jadi kalau yang salah satu lagu yang gue, gini aja nih, satu lagu yang gue waktu itu nyanyi sama Audrey pertama kali duet. Jadi judul lagunya Hate That I Love You, Neo dan Rihanna. Nah itu udah 2006 sebenarnya, udah late 2000s ya. Iya. Gitu. Jadi kalau early 2000 tuh kayak gue nggak suka, maksudnya gue nonton tapi gue nggak kayak gue kulik dan gue apa segala macam, kayak maksudnya kan popstarnya lagi kayak zaman siapa Britney gitu-gitu kan. Terus kayak palingan ini Justin Timberlake gitu awal-awal. Pasti wajib. Gitu. Terus Beyonce juga awal-awal solo juga kan, Dangerously in Love dan Crazy in Love dan kawan-kawan tuh album pertama juga tuh kan mantep banget gitu lah. Jadi Beyonce album pertama, Chris Brown album kedua, nah itu tuh yang harus didengerin. Justin Timberlake album pertama. Apa lagi ya? Oke, kalau agak susah soundtrack deh. Lebih gampang nggak? Tambah susah ya malah. Ini banyak banget ya. Ini kesukaan sekeluarga gue. Sherina, petualangan Sherina. Itu mah. Iya benar juga itu. Gila. Iya. Itu pertama kalinya gue pengalaman nonton bioskop ngantri itu. Oke. Habis itu AADC ya. AADC, bos. Wah, itu kayak Meli ya. Wah, gila soundtrack-nya gila. Soundtrack-nya gila banget sih. Itu benar-benar sampai kayak zaman dulu tuh kakak-kakak gue juga sampai beliin kayak majalah chord gitu kan, yang ada kayak lagu dan chordnya gitu. bisa main gitar gitu kan. Sekarang bisa browsing sekarang ya, nggak susah ya. Sekarang bisa tinggal sejauh HP ketik aja. Iya benar. Tapi kalau dulu tuh lu termasuk ini nggak sih
kita pasti ada nih di pertemanan kita, kalau ngambil gitar nyanyi, pasti lagunya nggak pernah kelar. Setengah-setengah ganti lagu. Lu termasuk kayak gitu apa nggak? Kalau lagi gimana? Kalau lagi nyanyi bareng teman-teman ngumpul gitu, terus sambil gitar satu nyanyi lagu ini, nyanyi, tapi lagunya kelar, udah ganti lagu. Oh, gue lebih ke nggak pernah nyanyi sama Selesai. temen. Oh, takut gak? Gila. Nggak, bercanda. Jadi gini, gue emang orangnya kan sebenarnya nggak suka tampil sebenarnya gitu. Jadi, Masa sih? iya bener ya, emang itu orang-orang kalau baru kenal gue nggak percaya kalau gue sebenarnya nggak suka tampil. Jadi zaman-zaman gue SD itu gue justru lebih sering lomba gambar dibandingkan. Bukan, justru waktu SD gue nggak pernah ikut lomba musik sama sekali. Tapi lomba gambar. Jadi, kalau lomba gambar. Jadi kayak kalau lomba gambar kan kayak ya udah sendirian aja kumpul gitu kan. Ya, Nah, kalau ya, lomba nyanyi ya. kan perform ketemu juri, jadi kayak lebih pressure tuh. Jadi akhirnya baru mulai pertama kali lomba nyanyi itu karena didaftarin sekolah itu pas SMP gitu. Jadi terlepas dari tugas harus lomba, gue nggak pernah kayak terlalu, weh dengerin guys. Obses gitu. Karena emang dengeran gue juga kayak nggak bunyinya nggak band gitu, ngerti gak sih lu? Kayak R&B, bawain Chris Brown dong guys, kayak bingung ya mainnya gitu kan. Ya. Beatnya gimana tuh, drumnya coba lu siul. Jadi emang Yeah. jadi emang kayak gue diciptakan untuk bukan ngeband gitu sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau ngeband gue emang nontonin kakak-kakak gue aja gitu pada lomba, karena kakak gue dulu yang pertama dan kedua pada lomba band dan pada main gitu, gue nonton aja sama Audrey berdua. Dulu lo waktu lomba gambar, lu pasti juara 1 karena lu ngumpulin paling cepet ya nggak? Gitu. Lomba gambar cepet-cepetan. Kosong isinya. Ya. Enggak, gue selalu nggak pernah selesai, sumpah. Asli nggak pernah selesai. Kalau lomba mewarnai gitu, selalu nggak pernah selesai. Kayaknya terlalu kayak OCD gitu. Sementara yang ya jadi kayak terlalu detail tapi kayak nggak kelar. Iya. Biasanya kan nggak menang. Tapi nggak kelar jadinya. Keburu pulang semua, keburu bubar. Selesai. Tadi soalnya gitu. Soalnya pertanyaan tadi soal kalau lu lagi ngumpul sama teman nyanyi sesepangga itu menggambarkan kehidupan cinta lu sebenarnya. Ih, nangis, takut banget dibaca. Gila. Kalau lu ngumpul sama bareng temen lu, nyanyi lagu sampai kelar, berarti orangnya tanggung jawab sampai habis. Pacaran sekali langsung menikah. Kalau bawain lagu nggak kelar-kelar, itu tandanya lu suka gonta-ganti di tengah jalan. Nah, tapi kalau lu suka nyanyi sendiri, berarti lu picky banget orangnya. Iya betul juga. Bener ya? Oh, boleh ya? Oke. Biasa. Tapi jangan sampai kayak sendirian aja gitu kan. Jangan. Biar Kunto aja kawin ya. Gitu. Tapi lu termasuk yang menakjubkan sih buat gua ketika seorang musisi adalah seorang yang termasuk introvert ya. Itu ada 2 orang berarti yang ada di WhatsApp gua. Tadi pagi ada 1 orang lagi yang gua tanya, cewek, lu tebak ya, cewek, gua tanya, itu dong IG live sama CGV yuk, gimana work from home buat lo? Buat gua sih yang introvert, I'm fine, katanya. Kira-kira siapa? Yang paling terkenal banget mah Raisa atau Isyana. Oh, Isyana udah paling mantep dah. Itu dia. Raisa tadi jawab kayak gitu. Raisa. Oh iya. Ya, introvert gue senang banget Bir, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Asli. Gue nih kayak, wow, takut terlalu menikmati nih, gimana nih? Ya jangan. Nah, selama work from home ini udah ada berapa karya baru? Woi, gila berat gak? Sebenarnya kalau karya sendirinya lebih ke kemarin gue baru merilis cover sama Audrey, akhirnya merayakan itu kan. Merayakan satu dekade itu. Dan kayak gue banyak bantuin si Audrey juga sih, kayak bikin video gitu. Kalau karya gue sendiri lagi nyangkut dan gue ada karir lain di dunia Animal Crossing. Jadi gue lagi Ya. Semua orang pesan Animal Crossing, ya kan? Jadi Animal Crossing tuh nggak mengenal corona ya. Jadi kayak walaupun corona atau enggak, mereka tetap bisa mencari uang di situ untuk demi islandnya. Bener. Si Audrey bilang ceritain tentang gue bangunin dia tadi pagi kayak, Dri
liatin bantuin gue gitu kayak apaan sih Ah. bantuin pilih chat buat kamar gitu, chat kamar, lu mau nge-chat kamar gitu kan, habis itu kayak terus dia bilang chat rumah, dia gitu, iya chat rumah, gue bilang gitu, terus kayak dia kirain tuh kan gue lagi bangun rumah, jadi dia kirain rumah gue beneran, pas dia keluar kayak gue timpuk ya gitu, terus kayak ternyata rumah Animal Crossing. Animal Crossing. Iya. Temen gue nih diributin sama netizen gara-gara apa? Dia pasang sejadah, dia berdiri di atas, sepatunya nggak bisa dicopot. Anda injek sajadah, berat. Aduh. Ya wes. Sekarang kalau memang WiFi ini bikin lo merasa nyaman di rumah, main Animal Crossing, bikin lagu sama Audrey. Happy 1 dekade juga buat lo dan Audrey. Terima kasih. Ditunggu film Melankolianya juga. Mungkin lo bisa share gak sih? Gak sabar banget, sumpah. Melankolia muncul ya. Asli, ini kita terpaksa agak tunda dulu karena kondisi seperti ini. Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Ya, amin. Ini gua ada kita buka pertanyaan sih sama teman-teman, kita pilih beberapa aja. Coba kalau ada ya. Oke, nih. Ada satu, coba kita buka yang komen juga deh, biar kedengeran, biar di luar. Tuh ada yang mau say hi nggak tuh? Pertanyaannya, what happened to GAC? Ini perlu dijelasin lagi nggak sih? Kayaknya udah banyak ya di wawancara-wawancara, kalau kita berantem. Enggak deh. Ini ya, menempuh jalannya masing-masing ya? Kita lagi nih di sini. Enggak, sedikit aja. Dalam 10 detik. Ya. Sorry, ini telepon masuk nih. Jangan pakai internet dulu dong, geng. Oh, karena itu ya? Rebutan ya? Kayaknya. Oh, oke. Ya, oke. Cerita singkat. Satu. Jadi ada lagi nih. Jadi kan sebenarnya awal mula dibentuk GAC itu kan emang bukan mau dibikin grup sebenarnya. Itu adalah bentuk eksplorasi yang kita nggak tahu mau diapain, karena waktu itu jadi aku sama Audrey di discover sama Cantika memperkenalkan kita berdua sama manajer kita sekarang gitu kan. Dan sebenarnya itu bukan kayak ini kenalin nih mau jadi grup ya gitu, enggak. Jadi pas akhirnya kita kenalan rame-rame gitu, udah deh kita ngobrolin kan tentang musik dan suka dengerannya apa, dan ternyata kayak pada suka R&B semua kan anak-anak pada masa itu gitu. Udah jadi kayak nyambung, ngobrol-ngobrol, dan waktu itu manajer gue bilang, ini pada mau jadi penyanyi kah, beneran serius atau gimana gitu kan. Terus kita kayak, aku sih mau ya bang kayaknya gitu. Nah si Audrey masih kayak, itu mau gak ya gitu, bingung juga ya gitu. Jadi kayak emang penuh dengan kebingungan. Jadi akhirnya kita cobain lah, kayak manajer gue bilang ya udah coba workshop aja dulu, coba bikin lagu gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kita workshop lah, bikin lagu aku sendiri, habis itu bikin lagu Audrey sama Cantika coba diduetin gitu. Jadi kayak emang kita lagi waktu itu nyoba-nyoba, dan sampai akhirnya keluarlah cover kita bertiga impromptu, waktu itu Just Dance a cappella, dan muncullah ide kayak kalau bikin lagu bertiga gimana coba gitu kan. Terus kayak menarik juga ya gitu. Akhirnya kita bikin lagu bertiga dan jadilah Ingin Putus Saja yang akhirnya dikeluarin jadi single pertama kita bertiga gitu. Jadi kayak akhirnya, tapi di album pertama kita itu emang bener-bener ada duet Audrey Cantika, ada duet gue Audrey, ada solo masing-masing, ada bertiga. Jadi kayak jualan lah semua ya, showcase ya. Jadi akhirnya kayak ya udah, kita mungkin konsepnya gitu aja kali ya. Jadi kayak emang bener-bener Gamaliel, Audrey dan Cantika gitu. Gamaliel, Audrey, Cantika, nggak membentuk sebuah band dengan nama gitu kan. Dan zaman dulu banget tuh kita bener-bener GAC tuh baru muncul di tahun keberapa. Jadi kita nyebutnya adalah Gamaliel, Audrey, Cantika gitu sepanjang itu. Cuma kayak banyak yang sering belibet ngomongnya gitu. Jadi kayak ya udah GAC biar cepet GAC gitu. Gitu, jadi namanya pun sebenarnya diciptakan untuk dibubarkan kayaknya. Enggak deh, bukan dibubarkan. Jadi sekarang kita jadi sekarang kita tuh vakum istilahnya. Jadi kayak kita kan udah 9 tahun, 10 tahun bersama sebenarnya kan. Kita ketemu Cantika tuh 2009 dan single pertama kita 2010. Jadi kalau berkarir udah 9 tahun gitu kan. Dan menurut kita kayaknya kalau misalnya divakumkan ketika lagi hangat-hangatnya.
lagi hangat-hangatnya itu justru kan kayak Mantep. seru kan. Kalau misalkan kayak Iya, justru seru, pas seru, lagi seru. kayak udah nih udah tanda kutip misalkan udah nggak menjual ya udah divakumin kan kayak ya kayak semuanya juga Udah nggak gitu laku, gitu kan. kasihan nih gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita emang maksudnya divakumin juga kayak emang dengan alasan pengen mengeksplorasi musik masing-masing supaya kayak Asik. masih muda, masih ada waktu dan bisa fokus. Kalau misalnya kayak kita masih nerima yang job GAC-nya pasti akan banyak banget job GAC-nya. Jadi pasti nggak akan karya solonya tuh akan terteter gitu loh, keteteran dan kayak ya Asik. seadanya aja yang penting jadi kayak gitu. Kan kita nggak mau kan. Gitu. Dan Oh, supaya jadi nyehatin mental kita juga. Sama Karena kita kayak udah ini ya, kayak tiap work hari from ketemu. home juga nih ya. Work from home juga nyehatin kita dulu ya. Taking pause Bener, udah in terlalu our life. Asik. betul. Bener Iya, iya, setuju. iya. Lo nggak Kayak bikin banyak video banget dia? ternyata hal-hal yang Semua video lo kan lo yang bikin ya, GAC. iya. Lo yang nge-direct kan? Ya. Dan itu Lihat dari luar biasa loh. aduh, thank you. Iya, Terima iya, kasih iya. banyak. Itu ada yang nanya lesung pipinya bikin di mana nggak ada yang pada minta banyak kan pada minta ini aja, pada minta lo nyanyi sih sebenarnya. Tapi sebelum lo nyanyi, sepotong aja single lo terakhir yang Melancholia atau terserah. Sama Audrey lah, ajak lah Audrey-nya. Ya, Audrey mana hafal dia lagu ini. Cie gitu. Ya, iya, satu dek. Mana dia sih? Ditodong aja suruh nyanyi bareng. Itu di kamar. Kalau nggak lu bebanin ke dia aja. Dre, 5 hal yang harus dilakukan kalau udah mati gaya di rumah gitu. Lu gituin deh. Dre, 5 hal Coy, yang lo harus lakukan kalau udah mati gaya. Cepat, go. 5 hal yang lo harus lakukan kalau lo udah mati gaya. Kayak di rumah aja enggak. Ya. Kalau manggung dia nanya. Enggak, kalau di rumah aja. Oh, tidur muka gua bukan tembok. Oh, salah, maaf. Tidur, lihat ada setrika apa enggak setrika. Terus itu berdua ya. Nyemil. 2. Mau. Wow. Netflix. Oke. Wow. Terakhir Nontonin Gamal main. maskeran. Oh, nontonin Gamal juga lumayan sih, maskeran. Sama milihin cat rumah ya, cat kamar. Milihin cat rumah, bener. Cat rumah baru gue. Aduh, ampun. Oke, ya udah. Terakhir lah kalau gitu. Thank you banget Gamal, thank you Audrey udah digangguin, CJV Kepo, teman seru juga udah ikutan. Sebagai penutup, mohon dikabulkan permintaan mereka yaitu silahkan nyanyikan lagu yang ada di kepala lu sekarang. Thank you. Ini gue gue di toilet biar apa namanya? Toilet ya? Biar reverb. Asli. Wih, di dia nih. Nyanyi di toilet lebih bunyinya enak. Wow, ada apa itu digantung? Iya, Pak. Aduh, ya geser sendiri ya, adalah ya. Silakan. Buat kalian jangan lupa, jadi singlenya udah keluar, video klipnya udah keluar untuk generasi 10. Seperti berikut. Halo. Oke. Taruh. Ini kenapa nyala? Oke, jangan. Oke. Hey Sevilla, ini ku takkan datang mencoba untuk berpaling sayang dari cintamu. Hey Sevilla, malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku dari cintamu. HP gue merosot dulu. Oke, lanjut. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Sangat juga kasih gelapku, semoga saja kau lupakan aku.
Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Sangat tinggal kasih tak terungkap. Semoga cepat lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Hey Sevilla, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Prosot lagi apa gue? Hadapilah ini, bisa kita takkan abadi. Sangat tinggi kekasih kelakku, semoga cepat aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Sangat tinggal kasih tak terungkap. Semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Thank you Gamal. See you. Ayo, makanya. Ya. Dah.